Kenapa menurut lo lebih banyak cowok yang addict sama video game dibanding cewek? Karena video game itu kayak fasilitator bagi cowok untuk accomplish sesuatu. Pas ngegame, lo tenggelam ke dalam suatu dunia fantasi seru yang game sajiin. Lo mainin karakter yang keren, Geralt of Rivia contohnya, kalau lo mainin The Witcher 3. Ngelawan monster, dikasih misi ini, misi itu, upgrade level, belajar skill baru, ketemu banyak karakter yang menarik, explore dunia sana, dunia sini, dan semua itu seru banget bagi kita kaum cowok. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa seru? Karena ada hubungannya sama DNA petualang yang tertanam di dalam diri kita, yang diwarisin secara turun-temurun dari kakeknya kakek kita, yang hidupnya dulu itu laki banget. Zaman dulu itu hidup keras, zaman dulu semuanya perkara hidup dan mati, dan lo harus tetap gerak terus supaya bisa tetap survive. Zaman dulu cowok dituntut untuk skillful dalam suatu hal, yang ngebantu dirinya dan kelompoknya agar bisa survive di alam liar yang kejam. Ini ke bawah sampai sekarang. Ini yang menurut gue bikin cowok lebih antusias dalam urusan misi, ngerjain sesuatu, dan accomplish goal. Karena cowok dari dulu itu warrior dan protector, dan video game memfasilitasi kita untuk ngerasain sensasi ini. Kenapa di awal video udah gue jelasin duluan konsep yang kesannya filosofis kayak barusan? Apa hubungannya sama apa yang menjadi topik utama di video kali ini, yaitu untuk membantu lo terbebas dari kecanduan game? Karena menurut gue, dengan ngerti tentang kenapa lo terikat banget sama sesuatu, akan lebih mudah bagi lo untuk lepas. Simpelnya supaya lo jadi ngerti penyebab akarnya, bukan karena alasan-alasan yang dangkal kayak oh lagi bosen makanya gue ngegame, atau karena teman-teman lo pada ngegame juga makanya lo harus ngikut ngegame juga biar tetap dianggap sefrekuensi. Tapi karena alasan yang lebih dalam, yang berhubungan sama pemanfaatan energi maskulin yang lo punya sebagai seorang cowok. Gue yakin banget setelah nonton sampai habis video ini, sudut pandang lo terhadap video game bakal berubah, dan lo jadi bisa lebih mengontrol hasrat dan waktu yang sangat berharga yang lo punya untuk ngegame. Jadi apa yang bisa lo lakuin sekarang juga supaya bisa stop dari jerat candu video game? Pertama, lo harus bener-bener ngerti dulu sebenarnya apa sih dampak nyata dan positif dari lo ngegame. Mungkin lo ngerasain kalau skill berbahasa Inggris lo jadi semakin jago gara-gara main game, dan lo emang punya tujuan untuk mahir dalam bahasa Inggris tahun ke depan. Nah, dalam kasus ini, berarti ngegame berguna karena ngebantu lo mencapai tujuan untuk jago dalam berbahasa Inggris. Nah, tapi kalau lo bingung sama apa sih yang sebenarnya lo dapat dari ngegame itu selain fun, enjoy, dan pleasure, artinya video game lo pakai pure sebagai entertainment, lebih tepatnya passive entertainment. Kenapa gue bilang pasif? Karena mostly ngegame itu lo nggak gerakin badan sama sekali kecuali jari jemari lo buat megang mouse dan keyboard kalau lo ngegamenya di PC atau smartphone kalau lo mobile gamer. Nah, setelah lo ngerti kalau selama ini lo main game sekedar buat passive entertainment, langkah kedua yang lo harus lakuin adalah ngeganti passive tadi menjadi aktif. Kata siapa kita nggak boleh menikmati entertainment? Boleh dong, asal pastinya waktunya dikontrol dan nggak ngeganggu progress self-improvement yang lagi lo lakuin. Streaming Netflix, dengerin musik, dan baca tergolong passive entertainment karena kegiatan-kegiatan semacam itu nggak mengharuskan lo untuk kasih timbal balik yang menguras kemampuan kognisi dan fisik lo. Ibaratnya kayak komunikasi satu arah. Tapi khusus untuk baca buku menurut gue pengecualian, karena habit baca buku bakal merevolusi mindset lo dan ini bagus banget. Gue udah pernah bikin video panjang lebarnya juga, kalau lo tertarik lo bisa cek linknya di deskripsi. Balik lagi ke topik, jadi pada intinya lo harus cari alternatif aktivitas yang tergolong active entertainment untuk ngeganti kegiatan gaming yang biasa lo lakuin. Karena active entertainment mengharuskan lo untuk mikir atau gerakin badan. Ini yang jadi pembeda, dan dampak jangka panjangnya itu bagus buat lo. Gua kasih contoh biar lo lebih gampang dalam mencernanya. Dalam sehari lo ngegame katakanlah minimal 3 jam. Sebulan berarti lo ngabisin 90 jam, dan dalam setahun lo ngabisin 1080 jam buat fun dan enjoyment kalau lo tujuannya main game buat entertainment. Sekarang misalkan 3 jam tersebut lu ganti ke active entertainment, contohnya belajar bahasa Jepang karena lu punya ketertarikan sama Jepangan. Lo bakal jago banget bahasa Jepang dengan 1080 jam terbang. Kesempatan lo jadinya terbuka. Lo bisa di-hire sebagai penerjemah buat komik-komik atau film anime Jepang yang lo suka, atau jadi pemandu turis Jepang di mana lo jadinya bisa kenalan sama orang Jepang, atau diundang ke Jepang buat ngajar bahasa Indonesia di sana. Kesempatan jadi terbuka lebar. Atau kalau lo nggak mau sepenuhnya berhenti nge-game tapi porsinya dikurangin drastis, menurut gue oke-oke aja. Contohnya kayak lo hanya ngebolehin diri lo nge-game maksimal sejam, dan itu pun setelah lo ngerjain sesuatu yang produktif. Selalu accomplish sesuatu yang lo rasa penting untuk improvement diri lo. Dengan begini, main game pun jadi lebih enjoy. Karena apa? Karena lo udah ngelakuin yang terbaik di hari itu. Thank you so much udah nonton video ini sampai habis. Gimana? Kira-kira lo setuju nggak sama gue tentang topik kali ini? Feel free untuk komen di kolom komentar pendapat lo tentang kegiatan ngegame dalam kaitannya dengan self-improvement. Karena gue penasaran juga sama cerita lo.
Like dan share video ini kalau lo rasa kontennya bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini. Follow IG gue supaya isi feed IG lo lebih bermanfaat, dimana 2 hari sekali gue ngepost konten mini essay tentang mindset high value man. Bakal ngebantu lo banget supaya lo punya mindset yang sehat. Terakhir, join email list gue juga untuk dapetin konten eksklusif yang temanya lebih personal. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.